klaim. Hey, kalau kalian membahas overklaim, over ini, over itu, ya, kalian itu mundur. Orang laporannya aja pencemaran nama baik, pemerasan, TPPU. Hakim berbicara sudah mengenai seputar itu. Hakim nggak nanya, produkmu udah BPOM? Nggak ada. Nggak ada hakim nanya. Nggak ada. Dia yang sibuk untuk mengalihkan. Dia tidak membantah pemerasan. Dia ngebahas produk. Laporannya pemerasan. Kenapa kau bahas produk untuk mengalihkan? Oh, Tara bisa. Kenapa? Karena kesaksian hanyalah kesaksian yang menjadi pendukung untuk bukti yang sesungguhnya. Tetap yang akan diuji dan yang dijadikan patokan itu adalah bukti. Buktinya apa? Uangnya 4 miliar sudah diterima. Kayak mana nerimanya? Ditransfer ke PT. PT itu apa? Kayaknya dia beli rumah di sana. Tapi Dokter Eza tidak tahu. Artinya si penerima sangat sadar dan mengetahui dia membeli apa. Sehingga mintalah 4M, setengahnya belikan harta benda, setengahnya lagi cash untuk saya pergunakan. Ya, itulah masuk tindak pidana pencucian uang. Kalau nggak ngerti buka Google, TPPU itu apa? Yang dikatakan yang masuk ke dalam TPPU itu yang bagaimana? Gitu. Makanya hakim ini bekerja untuk melihat fakta, mendengarkan saksi, lalu menyimpulkan kebenaran, lalu memutuskan. Ya. Maka kalau di persidangan, lihat saja gelagat hakim. Kalau yang lain-lain tuh lagi kerja, silakan kok membela sampai jebot. Emang peduli apa? Gitu loh, dia lagi kerja. Bahas sepakat kan ngambil uangnya di sini, sepakat kan ini itu apa sih? Itu nggak sepakat, buktinya nggak sepakat apa? Buktinya nggak sepakat, dia melaporkan. Aku nggak ikhlas uang itu ku kasih, katanya. Nggak ngerti-ngerti juga kalian. Apalagi? Apalagi? Hakim nanya apalagi? Coba ingat, siapa yang datang ke persidangan? Coba dengar hakim. Coba dengar hakim bilang apa. Ini kuulang-ulang ini sampai pengadilan selesai nanti, sampai persidangan selesai. Kuulang-ulang ini biar apa? Biar ini. Nih, biar ada isi. Jangan kalian ditipu-tipu sama orang lagi kerja. Orang koyo, orang jual obat. Orang jual obat, pasti dia bilang obatnya bagus. Obat ini bagus, bisa menyembuhkan. Ya kan? Ngapain aku dengar orang jual obat? Aneh. Yang paling tinggi di sana itu hakim. Ya, dengarkan saja apa yang ditanyakan hakim. Satu-satunya yang tidak belibet itu adalah hakim. Gitu, makanya berkali-kali dibilang hakim, jangan kalian memperpanjang ini, sidang masih panjang. Jangan itu aja yang kalian omongin. Udah dilarang. Ya nanti kalau produk silakan diuji nanti. Ya nanti sesi kalau nanya, udah nanya aja apapun jawabannya, pembelaan nanti. Kan udah dijelaskan. Ini mereka nggak ngerti kapan pembelaan, kapan pembuktian, kapan uji kebenaran, nggak tahu. Orang cuman dikasih tanya jawab yang ditanya. Silakan bertanya, lalu jawab. Misalnya kau sudah makan? Udah cukup, nggak perlu lagi kau. Udah makan pakai apa? Di mana? Pakai piring warna apa? Nggak ada, itu nanti. Ya, dari situ saja udah nggak pas ininya. Udah agak-agak linglung ku tengok, ya. Gitu. Orang yang suka dengar gosip terus dengar berita nggak nyambung, Kak. Bener, nggak ngerti dia. Dia memang nggak ngerti mereka. Udah jelas hakim bilang, silakan tanya jawab. Kalau udah dijawab, udah. Ya tapi kan saya nanti ada waktunya kau pembelaan. Kau membela diri ada nanti, bukan di sini. Itu aja nggak mudeng. Terus bilang Dokter Eza yang plongak-plongok.
Kau yang pelongak-pelongok, kebanyakan emosi. Emosi kau tuh naik ke kepala sehingga kau beng-bengak, ya. Gitu. Jadi emosi sampai jaksa penuntut umum dimarahin karena senyum. Kenapa? Kau aja gini-gini. Kau gitu-gitu bisa. Kau terdakwa di sana. Kau dakwa di sana. Kau yang didakwa bersalah di sana. Kau duduk di kursi pesakitan. Kau pula menye-menye. Gitu boleh. Tapi kalau jaksa penuntut umum yang senyum, gini, senyum-senyum, kok emosi? Emosi kau. Emosi kau. Dia senyum. Siapa kau ngatur-ngatur dia boleh senyum atau tidak? Katanya ini kok menye-menye. Kau nggak menye-menye. Dari awal persidangan sampai akhir kau menye-menye. Udah nggak bisa menye-menye lagi, kok emosi kau kan? Emosi kau. Gitu. Makanya kebanyakan ngatain orang pelongak-pelongok, akhirnya dia pelongak-pelongok. Uang 4M kecil buat gue. Buat gue kecil, iya, tapi uang 4M itu yang buat kau masuk ke sana. Uang kecil itulah yang buat kau masuk ke sana. Kalau kata kau itu uang kecil, harusnya nggak usah kau ambil itu. Kecil kok kalah gara-gara 4M nanti aku masuk, nggak usah lah. Gitu. Yang betul. Ya. Kau bilang dokter Reja nggak ada apa-apanya. Kau aja minta duit sama dia. Udah jelas lah, dia lebih banyak duit daripada kau. Aneh. Kocak. 4M doang, masa di persidangan ngomong 4M itu kecil buat saya. Kalau 4M kecil, mintalah 40M. Masa 5M kau minta, turun se-M aja. Ya kan? 40M kau minta. Kalau menurut kau 4M kecil. 4M kecil, tapi kau ambil 4M. Kau ambil juga uang kecil. Kayak mananya konsisten dari ucapanmu itu? Gak ada. Ya makanya. Gitu. Lewat chatting, lewat telepon ada, telepon conference ada bertiga dengan Oki. Kan ini kan belum diputar ya. Aku berharap di persidangan yang nggak penting jangan datang. Kalian duduk yang penting-penting bisa nyimak. Jangan badut-badut datang. Nggak perlu. Gitu. Turun aja yuk, turun. Jangan di sini. Room gue ini hanya untuk orang-orang yang bisa menampung isi, ya. Kalau cuman bacot-bacot, nggak usah, jangan di room gue. Banyak room sebelah. Di room sebelah aja kalian. Gitu. Jadi room ini juga nggak apa-apa kalau cuman 40 orang tapi isi gitu. Nggak penting nggak penting kuantitas, yang penting itu kualitas ya. Gue datang di sana karena memang mendampingi peserta resmi, diminta untuk mendampingi peserta resmi. Kenapa? Gue iyalah, gue ikut bela temen gue lah. Dan gak ada yang keberatan di sana. Kenapa? Karena saya diinginkan. Saya diinginkan untuk datang, ya. Bukan kayak orang-orang yang gak diinginkan untuk datang. Udah gitu pakailah inimu, perhatikanlah hakim kayak mana. Kau aja dari awal sampai akhir pelanggaran terus, ditegur terus. Bulak-balik ditegur, pengacaranya ditegur, terdakwanya ditegur, asik dia aja yang ditegur. Itu tandanya apa? Tandanya aneh. Bela itu keadilan. Aneh, korbannya siapa? Ya bela korban lah, ngaco lu. Siapa yang jadi korban pemerasan? Hah? Dokter Reja Gladys kan? Ya berarti di pihak korban lah. Kayak mananya kau? Masa di pihak tersangka? Ada aja. Gak jelas. Kayak mana? Nggak inimu, nggak ada.
Ya kan? Emang susah ngomong sama orang ini, dibilangnya keren, OTD-nya keren. Keren. Keren, ditahan itu keren. Keren ditahan. Nggak tahu lagi gue bilangnya apa. Nggak tahu lagi. Kok masuk penjerong kok keren? Kayak mana ceritanya? Keren pakai NK. Iya keren. Berdoalah kau masuk tahanan. Biar keren, ya. Berdoa. Masuk tahanan biar keren. Biar nggak bisa live. Ini mah bukan suara semesta tapi suara hati. Semesta adalah aku adalah semesta, ya. Nggak usah yang kayak gitu-gitu. Kau nggak akan, jangankan filsafat, ya. Hal-hal yang kayak gini aja kau nggak paham. Makanya jangan main pahlawan-pahlawanan, ya. Ini produk Anda. Coba, coba apa namanya? Coba tunjukkan saya cara menggunakan hello penjahat, ya. Kok suruh pula orang memfacial di pengadilan. Ada aja digiling-gilingnya, sumpah. Kayak gue gini. The fuck. Langsung apa gue? Langsung kayak ting ning. Hah? Di persidangan orang disuruh facial. Giling ya, Wak. Udah nggak bisa lagi. Tidak bisa tertawa. Tidak bisa bercanda dengan kalian yang ogep, ya. Sudah tidak bisa bercanda dengan kedongdongan kalian. Sudah bisa tidak mentolerir kedongoan kalian gitu. Sudah tidak bisa tertawa dengan kedongdongan kalian, ya. Gitu. Sehingga harus serius. Sudah tidak bisa ditoleransi lagi kedongoannya gitu loh. Kayak mana generasi muda ke depan? Kalau kau bilang ditahan itu keren. Ditahan keren, men. Besok berbondong-bondong orang minta ditahan anak-anak muda ini. Ya. Kayak mana? Kau pala, aku mendukung Reja Gladys. Kau pala, kenapa? Nggak ada kalian yang sekeren aku gitu. Hah? Nggak ada kan? Dulu udah pernah bela, digituin, ya kau lawan lah. Ya kan? Gila-gila buzzer. Gila-gila buzzer. Baru belajar bahasa buzzer kau ya. Baru belajar bahasa buzzer, men. Ini gue kasih tahu sama kalian ya, untuk kalian yang tidak paham teknologi, untuk kalian yang tidak paham cara menggunakan sosial media dan memilih konten, gue kasih tahu sama kalian, ada berbagai macam jenis konten. Sama seperti pengacara yang bilang itu apa influencerin. Kenapa? Ada apa dengan influencer? Bahkan negara ini, bentar ya. Bahkan negara atau instansi saja punya anggaran untuk influencer. Tahu tidak? Itu dulu, tak tahu apa tidak? Ketik dulu, tahu apa tidak? Baru ku lanjut lagi biar masuk inimu sebelum aku berbicara tentang macam ragam konten. Coba. Nggak tahu. Kalau nggak tahu cari tahu. Buat yang tahu ke laptop. Ya, tahu kan? Nah, jadi nggak usah bahasa-bahasa influencer. Buzzer. Nih, gua kasih tahu sama kalian. Untuk food vlogger, dia akan mereaction rasa dari sebuah makanan. Itu food vlogger. Beauty vlogger, dia adalah orang yang akan mereaction makeup tersebut. Ya, menurut gue makeup ini bagus, kayak gini. Makanan, menurut gue rasanya tuh kayak gini. Itu namanya reaction. Kau tahu reaction? Reaksi yang disebabkan oleh apa? Yang di hadapannya, makanan lah dimakan, reaction, enak, nggak enak, kurang ini kurang itu. Beauty vlogger,
Oh bagus, oh gini, oh itu beauty vlogger. Gue influencer sosial politik yang membahas kasus politik dan sosial. Apa beritanya? Beritanya Nikita Mirzani dinyatakan sebagai terdakwa. Maka berita tersebutlah yang direview. Itulah yang dinamakan dengan influencer. Paham? Paham apa enggak? Belum paham juga. Jadi nggak usah kau bilang, ini orang nimbrung, ini orang buzzer. Kau nggak paham konten. Kau paham tidak konten? Itu bukan nimbrung, itu namanya reaction. Ya, reaction gitu. Paham? Emang ini sih mereka, emang baru tren bahasa buzzer, dia ngomong, semua orang buzzer dibilang. Ini buzzer, ini buzzer, ini buzzer, ini buzzer, buzzer. Apa sih? Ada giling-gilingnya memang kalian. Kalau yang aneh itu kalau tiba-tiba aku masuk warung nge-review makanan, itu baru aneh. Ya, atau tiba-tiba aku mereview makeup, gitu kan aneh. Aneh. Karena kontenku bukan itu, kontenku mereaction isi berita. Hari ini yang diberitakan adalah Nikita Mirzani sebagai terdakwa dari kasus yang diduga pemerasan tindak pidana pencucian uang. Ya, di mana Nikita Mirzani ini adalah public figure yang memang banyak sekali enemy-nya. Paham kau? Udah berat kan? Udah berat kan? Nggak sanggup lagi inimu kan? Nggak sanggup lagi kan? Makanya nanti kita sambung lagi ya. Karena sudah tidak bisa tertawa, bercanda, apalagi mentolerir kedongoan kalian dan teman-temanmu ya. Gitu. Nggak usah lah bawa-bawa gelar. Nggak usah bawa-bawa profesi. Dia siapa? Aku ini loh ke sekolah. Allah. Pada faktanya aja P21 aja kalian salah semua.